kalau kita mau liburan ke Nusa Penida sekarang udah bisa. Udah bisa, asalkan kalian lengkap surat-suratnya. Udah ada yang ini booking, tapi mereka bookingnya untuk yang November Desember, sama Akhir yang tahun tahun ya? depan. Yang benar-benar dipersiapkan tuh adalah mental karyawan nanti sih. Seperti kami akan kayak mereka tuh harus dibiasakan untuk menggunakan masker. Tapi kalau udah ada yang nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, buat apa? Udah berarti ini udah kita sisihkan. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan sekarang sih mungkin lebih seputar menghadapi new normal nih. Normal, iya. Kalau kan tadi Karina bilang memang pariwisata di Nusa Penida belum bisa dibuka gitu kan, karena masih ditutup. Nah, sebenarnya udah ada imbauan belum sih dari gimana? Mungkin dia bukannya belum dibuka, tapi ya dibuka aja, tapi belum ada yang datang gitu. Untuk orang lokal sih mereka udah datang gitu. Tapi belum diterapkan new normalnya, itu belum, karena memang mereka udah tahu belum ada tamu gitu, jadi belum diterapkan sama sekali. Berarti memang belum ada imbauan dari pemerintah juga ya untuk himbauan sudah. Jadi kami tuh udah bersiap-siap untuk menerapkan protokol, kayak menyiapkan tempat cuci tangan, lagi membangun nih, aku aja lagi ngebangun wastafel di depan untuk sebelum masuk ke restoran tuh mereka biar cuci tangan dulu, masih lagi membangun. Tapi kan kami tahu kalau tamu tuh belum datang kan, belum ada tamu yang datang, jadi ya kalau orang lokal yang datang ya nggak apa-apa, mereka cuci tangan gitu. Tapi belum ada orang luar Bali yang datang gitu. Berarti sebenarnya orang kalau kita mau liburan ke Nusa Penida sekarang udah bisa. Udah bisa, asalkan kalian lengkap surat-suratnya untuk diperiksa gitu. Sempurna gitu, berarti sebenarnya new normal itu udah sedikit-sedikit tuh agak sedikit jalan gitu kan? Iya, sedikitnya udah jalan. Kalau di tempat pariwisata mereka masih prepare. Mereka masih prepare. Tapi kalau di pelabuhan mereka udah siap, karena kan boat udah beroperasi nih. Nah, mereka udah siap dengan protokol-protokol tersebut. Tapi kalau di tempat pariwisata mereka masih prepare. Yang dengar-dengar sih 29 Juli ya. 29 Juli yang benar-benar akan buka benar-benar ini. Jadi sebelum 29 Juli harus sudah siap kayak tempat cuci tangan, wastafel gitu-gitu. Jadi 29 Juli itu dibuka buat turis lokal maupun internasional? Kayaknya sih lokal dulu deh. Lokal dulu aja. Lokal Indonesia maksudnya. Iya, domestik ya? Iya, domestik. Aku juga dengar kalau nggak salah Bali baru buka buat internasional September ya. Iya. Mendekati November masa. Aku belum baca benar. Kalau sekarang nih Kak, tapi udah ada belum sih yang ada yang pesen, ada yang gimana gitu? Nah, kalau untuk kamar udah ada yang ini booking, tapi mereka bookingnya untuk yang November Desember, sama akhir yang tahun tahun ya? depan. Akhir tahun. Tapi belum ramai sih, masih banyak yang kosong, masih 2-3 kamar aja. Itu kan kayak mau menyambut new normal tuh, Kakak sebagai pemilik cottage gitu tuh, apa sih selain kayak misalnya cuci tangan, atau kayak tadi kan bilangnya membangun cuci tangan kayak gitu. Ada lagi nggak hal yang lain gitu yang dipersiapkan? Yang benar-benar dipersiapkan tuh adalah ini sih, mental karyawan nanti sih. Seperti kami akan kayak mereka tuh harus dibiasakan untuk menggunakan masker kan. Mereka kan nggak terbiasa ya menggunakan masker. Kadang-kadang mereka juga mikirnya, aduh sesak nih pakai masker. Jadi membiasakan mereka untuk pakai masker itu yang menurutku yang bakalan
lebih PR gitu loh. PR untukku, mereka membiasakan untuk pakai masker, membiasakan cuci tangan, itu yang menurutku lebih PR daripada tamu-tamunya. Tamu-tamu yang datang pasti udah pada ngerti lah mereka kalau harus cuci tangan. Yang paling PR itu cuman ini sih orang-orang yang bekerja di sana, itu yang paling PR lagi, itu mereka belum terbiasa aja. Tapi kalau untuk persiapan kayak persediaan masker udah dipesan, masker kain ke confection udah pesan banyak, jadi itu juga bakalan kita bertahap datangnya, mungkin 1 bulan berapa datangnya, 1 bulan berapa, jadi mereka biar bisa sekali pakai lepas cuci ganti lagi yang baru gitu. Mungkin aku akan siapkan itu nanti di mana namanya di gudang lah, di gudang restoran kami gitu. Jadi mempersiapkan mental juga ya. Mental yang paling ini sih, dan kebiasaan anak-anak sih, maksudnya staffnya nanti, kebiasaan staff untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan paling penting itu masker. Itu yang paling kayaknya mereka bakalan lebih PR. Soalnya kan jarang-jarang pakai. Mereka jarang pakai. Kalau kita kan udah biasa bawa motor, pakai masker kan terbiasa sudah. Berarti lebih kayak mempersiapkan diri. Ini cottage gue itu menjamin bahwa liburan di sini itu aman gitu kan ya? Iya, benar. Itu terjamin banget karena kan penataan kursi untuk meja untuk restoran pun itu dibuatkan jarak, mulanya yang memang berdempetan, ini udah dibuatkan jarak dan sedang dibangun kayak pendopo baru untuk taruh meja dan kursi lagi itu. Jadi biar jaraknya itu bagus, nggak kayak dulu mepet-mepet gitu. Padahal mepet-mepet asik ya. Berarti dijamin aman ya. Dijamin aman. Tuh silahkan setiap kalau aman mau ke cottage jungle. Jadi ke lempeh jungle. Nah, lempeh jungle. Lempeh jungle. Ya. Itu aman ya selama menghadapi di sini aman. Setiap kamar akan disediakan hand sanitizer. Sebenarnya ada ketakutan tersendiri juga nggak sih dari kakak sendiri kalau menerima tamu kan nanti mesti menerima tamu. Ya kita nggak tahu kan kondisi mereka kayak gimana. Sebenarnya ada ketakutan tersendiri nggak? Dari luarnya gitu. Ketakutan pasti ada ya. Maka dari itu kita tuh harus ngikutin protokol yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Yang pertama kan yang benar-benar kita tahu kan dari pengecekan suhu. Kalau udah suhunya panas, berarti dia udah ada ini dong, udah gejala dong dia. Jadi kita bisa lihat dari sana, kalau udah tinggi panasnya dia, oke. Mungkin ini sisihkan dulu deh, jangan kasih kita masuk ke restoran. Tapi kalau yang kalau yang memang suhunya normal, kita harus lihat juga dia pakai masker apa enggak. Kalau dia nggak mau pakai masker, maksudnya kalau dia nggak bawa masker, kita kasih masker. Kalau dia nggak mau pakai, mohon maaf, kita tidak izinkan untuk masuk gitu. Berarti memang istilahnya kerja kali ini tuh PR-nya 2 kali ya? PR banget, 2 kali lipat kita kerjanya asli. Karena bahkan setelah misalnya pengunjung datang, ya kita berusaha untuk membersihkannya lagi gitu kan. Iya benar, berusaha untuk bersihkan. Ketakutan untuk kena tuh ada, tapi ya itu juga kita kan tidak bisa menghindari ya. Kita juga nggak tahu kita kena atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita bisa melihat karena kita udah tahu, udah belajar gitu. Gimana cara pencegahannya, gimana gejalanya kita udah tahu. Jadi ya dilihat dari suhunya, kalau dia memang suhunya bagus dan dia pakai masker, dia menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, oke, berarti dia mengikuti, jadi oke, kita merasa aman gitu. Tapi kalau udah ada yang nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, buat apa, udah berarti ini udah kita sisihkan. Seperti itu sih caranya mensiasati nanti. Kalau dibilang ketakutan, ya nggak menutup kemungkinan, pasti ada. Karena kehidupan juga harus terus berjalan ya. Kehidupan harus terus berjalan, guys. Betul. Maka kan kemarin Bali ini nggak tahu ya apakah Nusa Penida terkena dampak apa enggak. Yang gelombang tinggi itu Kak, gimana kondisinya?
Tentu saja kita kena dampaknya dong. Karena berdekatan juga ya. Karena kita memang dekat pantai. Jadi kalau udah gelombang tinggi, dulu sebelum COVID, kita kalau dan kita udah tahu kapan akan ada gelombang tinggi. Itu akan datang antara Juni sampai Agustus. Tetapi lebih tepatnya Juni sampai Agustus itu pasti cuaca ekstrim. Tapi lebih tepatnya akan dihimbau lagi. Dulu pernah tahun lalu sampai ditutup pelabuhannya itu 5 hari karena gelombang tinggi. Jadi sama sekali nggak ada penyeberangan karena beresiko. Tapi kalau pemerintah belum, maksudnya tidak menghimbau untuk menutup, berarti masih bisa jalan gitu. Berarti gelombang masih bisa dilewati oleh fast boat atau ferry gitu. Tapi kalau udah di gelombang tinggi, pasti pemerintah menghimbau untuk menutup pelabuhan. Itu dulu ya. Tapi yang waktu kemarin itu cuman ombaknya aja yang nyampe pasar, kan pinggir pantai tuh, nyampe ke pasar gitu. Tapi kan karena nggak ada penyeberangan, nggak ada boat, ya kita ini sih nggak masalah gitu. Nggak terlalu masalah ya, cuman karena nggak terlalu di pinggir pantai aja sih kena gitu ya. Ya karena di pinggir pantai aja naik airnya ke jalan tuh. Nah juga nggak ada wisatawan juga, jadi jadi nggak ada penyeberangan, nggak ada nggak beroperasi, jadi kita nggak berpikir aduh gimana keamanan, kita nggak berpikir seperti itu lagi, cuman berpikir ada ombak tinggi, ayo kita hindari, paling seperti itu. Oke deh. Kalau tapi balik lagi nih, aku mau nanya soal pariwisatanya aja gitu. Iya. Kan Nusa Penida terkenalnya dengan Clinking Beach itu. Nah sebenarnya ada potensi destinasi lain lagi nggak sih sebenarnya selain Clinking Beach, Broken Beach, Diamond itu kan? Iya, Diamond Beach. Oke. Sebenarnya gini, itu ada yang baru, pemerintah Klungkung, pemerintah daerahku, mereka udah kayak mempromosikan, tapi aksesnya itu belum bisa ke sana. Itu yang baru, jadi belum terpublikasikan. Jadi sekarang yang masih terkenal itu ya yang 5 itu aja, kayak Kelingking, Angel Billabong, Broken Beach, Diamond Beach, sama Atuh Beach gitu, sama Pulau Seribu Rumah Pohon. Oh iya, Rumah Pohon itu ya. Sama itu. Nah itu pun kalau tempat pariwisata, kalau mau datang ke semuanya dalam 1 hari itu tidak bisa. Iya. Soalnya kan tempatnya jauh ya. Ada yang sisi timur dan ada yang sisi barat. Gitu. Kalau mau menikmati Nusa Penida ya minimal harus 2 hari tinggal di ini. Sekarang datang, besok balik gitu, baru bisa menikmati 2 sisi keindahan Nusa Penida. Makanya nginep di jungle. Lempai jungle. Tetap aja ya promonya. Tapi kan itu yang terkenal ya. Tapi kalau di sisi yang belum terkenal, misalnya contohnya apa, Kak? Masih dirahasiakan gitu. Iya, jadi kayak kan kayak yang belum terpublish gitu. Kan siapa tahu jadi tempat yang hits. Sebenarnya itu sudah terpublish ya, tapi memang aksesnya itu harus turun tebing gitu. Bayangin, kayak Peguyangan Waterfall, itu kan udah terkenal ya, tapi nggak banyak orang ke sana. Karena apa? Itu benar-benar turunnya curam dan tangganya itu 700 tangga gitu. Jadi ketika kami kasih tahu seperti itu sama sama klien, mereka udah aduh nggak usah ke sana deh, nggak nutup. Nah gitu, kecuali tamu-tamu yang sewa sepeda motor, baru kita yang memang suka ekstrim, kayak bule-bule kan mereka suka ekstrim. Jadi kita kasih tahu, oh ini ada loh yang ini, tapi kamu harus turun ke bawah 700 anak tangga dan ekstrim, kamu harus pakai tanganmu juga untuk naik tangga. Oh it's okay, kalau udah bilang seperti itu, ya udah silakan, kami kasih tahu udah petunjuk jalan gitu. Tapi kalau udah yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kami tetap kayak yang bilang, oh ada ini gitu. Yang mana mau didatengin gitu. Yang terkenal aja biasanya seperti itu sih mereka. Gitu. Nah, kalau yang dibilang belum booming, ada juga yang namanya apa tuh ya? Aku sendiri lupa, udah lama aku tidak menjelaskan kepada klien seperti ini dah.
kayak ada air terjun itu juga aksesnya nggak bisa pakai mobil, harus pakai ojek di sana gitu. Pakai motor. Sebenarnya bisa pakai motor, dan yang aku juga biasanya jelasin Temeling Waterfall namanya. Apa? Aku juga jelasin Temeling Waterfall, air terjun Temeling gitu. Atau Temeling Beach. Nah, itu tuh bener juga. ada pantainya juga, ada kolam buatan gitu juga. Ada kolam khusus untuk wanita, ada kolam khusus laki-laki berenangnya gitu. Nah, aku jelasin ke kliennya, kalau kamu pakai mobil ke sana, kamu harus sewa ojek lagi untuk turun ke sana. Soalnya kan dari parkir mobil ke sana tuh jauh banget, jalan bisa 1 jam. Gitu. Dan belum lagi capeknya naik ngos-ngosan kan. Tapi kalau yang bawa sepeda motor bisa sampai ke sampai ke parkiran motornya, cuman 1 menit jalan nyampe ke pantai. Kak, mau nanya di satu aja. Jadi usaha pemerintah gitu ya, kan kita tuh kan jadi ada sempat redup kan karena gara COVID. Nah, usaha pemerintah tuh ada nggak sih bersama-sama sama para yang punya owner-ownernya di kayak cottage atau misalnya yang lainnya buat bangkitin lagi pariwisata gitu, entah itu cara promosi, entah itu cara apa gitu, ada nggak?